Salam sejahtera, penuh bahagia. Halo pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, selamat malam. Anda bersama saya Satna Devi dalam acara Manage Your Mind. Acara yang senantiasa kita tunggu bersama-sama karena di sini kita bisa belajar banyak dari narasumber-narasumber yang tentunya luar biasa, bisa membagikan berbagai pengetahuan tentang bagaimana kehidupan ini. Baik pemirsa Dharma TV di rumah dan di mana saja Anda berada, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa, yaitu berkah utama. Apakah berkah utama itu? Tetapi kita perkenalan dulu dengan seseorang yang mungkin Anda belum kenal, tetapi saya rasa banyak di antara Anda telah seringkali bertemu dengan beliau, yaitu Bante Tejabunyo. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Namo Buddhaya, Ibu saudara sekalian pemirsa Dharma TV dimanapun berada. Semoga saat ini, hari ini kita dalam kondisi sehat dan selalu berbahagia. Baik, terima kasih Bante. Baik pemirsa, kita akan membahas tentang topik pada malam hari ini, dan tentunya saya juga ingin sekali tahu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan berkah utama Bante. Ya, baik. Mengenai berkah utama ini ya mungkin banyak sekali persepsi atau pandangan-pandangan yang sudah menjamur di dalam masyarakat bahwa yang namanya berkah itu kalau mendapatkan sesuatu. Ya. Tapi terkadang juga seseorang tidak pernah berpikir bagaimana supaya mendapatkan sesuatu itu sehingga benar-benar bisa dirasakan, bisa dinikmati seperti yang dia inginkan. Jadi kondisinya tidak dilakukan, tapi mengharapkan berkah. Kebanyakan orang demikian. Tapi ada juga orang yang berupaya untuk mendapatkan berkah, tapi jalannya tidak benar sehingga yang didapat bukannya berkah, malah bencana. Seperti itu. Nah, kita sesungguhnya kalau melihat aktivitas keseharian kita, dari kita mulai bangun pagi sampai melakukan kegiatan apapun itu, ya, baik di rumah, di tempat kerja, di dalam pergaulan, di masyarakat dan lain sebagainya, itu adalah menginginkan adanya satu berkah bagi kehidupan kita. Nah, tentunya berkah ini akan dapat kita peroleh, akan dapat kita miliki apabila kita bisa memberi, kita bisa berbagi, kita bisa membantu, bisa menolong. Itu kalau yang namanya berkah. Tapi bagi kebanyakan orang berpikir kalau berkah itu kalau dapat diberi, dapat dikasih, atau mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya, seperti itu. Sehingga di sini memiliki persepsi pandangan yang bermacam-macam tentang berkah itu sendiri. Ya. Kita beraktivitas, kita melakukan ini, melakukan itu, ya terutama kita pergi ke tempat ibadah, menghafalkan ayat-ayat suci, ya semuanya adalah untuk tujuannya mendapatkan berkah. Kita beramal, membantu orang dan lain sebagainya untuk mendapatkan berkah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam keyakinan-keyakinan itu, maka harapan kita dengan melakukan itu kita mendapatkan pahala atau berkah. Yang berkah inilah yang menjadi sebab datangnya kebahagiaan dalam hidup kita. Seperti itu. Ya. Dan bagaimana sebenarnya munculnya berkah utama ini, Bante? Baik, di sini mungkin saya juga akan lebih mendetail, menyampaikan, menguraikan tentang berkah ini berkenaan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Buddha di dalam Manggala Sutta atau berkah utama. Ya, jadi kita itu kalau mau mencari berkah pastinya ingin yang terbesar, yang termulia, seperti yang sempurna, seperti itu. Tidak mau mencari berkah yang ya sedikit-sedikit, tapi pengennya yang paling sempurna, yang paling bagus, yang paling baik, seperti itu. Tapi kebanyakan orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan berkah utama, berkah mulia tadi. Ada yang banyak mencari berkah di Gunung Kawi misalnya, ya kan Bante? Suka melean gitu misalnya ya, terus dapat daun yang jatuh. Apakah itu juga termasuk di dalam berkah gitu loh, Bante? Menurut mereka itu adalah satu berkah karena apa yang dia inginkan dengan mungkin duduk di sana, kemudian kejatuhan daun atau kejatuhan buah dewa itu dia mendapatkan berkah karena mendapatkan itu. Tapi kalau di
uraikan apakah itu benar-benar satu berkah bagi kehidupan kita, ternyata sangat jauh sekali dengan apa yang dikatakan oleh Buddha di sini. Karena sesungguhnya tentang berkah ini sendiri dari dulu, dari zaman ke zaman ini menjadi perdebatan, menjadi percekcokan, menjadi perselisihan yang disebut dengan berkah utama itu apa dan bagaimana. Sedangkan bukan hanya kita manusia aja yang berselisih paham tentang berkah ini. Para dewa pun juga ternyata juga selisih paham tentang berkah, sehingga di dalam Manggala Sutta itu sendiri waktu Buddha bertempat tinggal di Wihara Jetavana, itu dibangun oleh hartawan Anathapindika. Waktu beliau masih hidup itu di wihara ini, Jetavana ini, beliau bertempat tinggal terlama di antara tempat-tempat yang lain. Nah, pada suatu malam beliau itu didatangi oleh para dewa dengan mengatakan dalam syairnya demikian, ini kalau tidak salah dalam membaca saya ya. Banyak dewa dan manusia berselisih paham tentang berkah yang diharapkan membawa keselamatan. Terangkanlah apa berkah utama itu. Nah, dewanya itu menyampaikan itu kepada Sang Buddha. Karena para dewa juga biasanya dimintain oleh para manusia, ya dewanya sendiri jadi bingung. Apa yang disebut berkah itu sendiri, sehingga kenapa manusia memperebutkan mencari itu atau bahkan memohon kepada para dewa, sedangkan para dewa sendiri ini kebingungan juga. Kemana mereka harus? Tujuannya adalah untuk keselamatan loh Bante. Iya, tujuannya untuk menyampaikan mendapatkan keselamatan. Ya, jadi para dewa ini menanyakan hal ini kepada Sang Buddha supaya dijelaskan, disampaikan dengan jelas apa sesungguhnya berkah utama itu yang membawa keselamatan. Nah, di sini dikatakan bahwa yang pertama, bait yang pertama, tak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat kepada mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Ini bait yang pertama. Nih ya. Kemudian Bante cari orang bijaksana itu ya, sekitar nanti kita akan kupas sedikit-sedikit, tapi ini kita akan Bante akan bacakan aja yang menurut pandangan Buddha itu berkah utama itu apa. Kemudian bait yang kedua, beliau mengatakan bahwa hidup di tempat yang sesuai, berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau, menuntun diri ke arah yang benar, itu juga berkah utama. Betul. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, itu adalah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan, itu adalah berkah utama juga. Kemudian bait untuk selanjutnya itu berbunyi juga demikian, berdana atau beramal, dan hidup sesuai dengan dharma, hidup sesuai dengan kebenaran, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah, itulah berkah utama. Menjauhi tidak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan kebenaran, itulah berkah utama. Selalu menghormat dan rendah hati, merasa puas dan selalu berterima kasih, mendengarkan dharma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Sabar, rendah hati bila diperingatkan, mengunjungi para pertapa, membahas dharma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Bersemangat dalam menjalankan hidup suci, menembus 4 kesunyataan mulia, serta mencapai nibbana, itulah berkah utama. Meski tergoda oleh hal-hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan, tiada susah, tanpa noda penuh damai, itulah berkah utama. Karena dengan mengusahakan hal-hal itu, manusia tak terkalahkan dimanapun juga, serta berjalan aman kemana juga, itulah berkah utama. Jadi yang disampaikan oleh Sang Buddha itu berbeda sekali dengan pengertian berkah utama menurut kita selama ini. Iya, betul. Iya, seperti itu. Betul ya. Yang saya dapat dari itu tadi, suasananya adalah apa ya? Damai, gak kemerungsung ya. Terus bisa lancar di dalam kehidupan ya, rukun ya, seperti betul, itu ya Bante ya. Jadi memang kalau kita menginginkan berkah, mengharapkan berkah, ini kalau bisa dirangkum itu kita menggali kemampuan dalam diri kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, baik kepada
orang tua, kepada keluarga, anak istrinya, kepada pekerjaan, untuk mengunjungi para pertapa dan lain sebagainya. Ini kemampuan kita untuk bisa melakukan itu semua baru nanti akan mendapatkan berkah. Tapi kebanyakan orang kan, saya akan mendapatkan ini, dan kalau mendapatkan ini saya akan melakukan itu, seperti itu. Jadi terbalik ya, mendapatkan dulu baru kita akan melakukan sesuatu yang baik, tapi tidak berpikir apa yang ada dalam diri saya yang mampu saya lakukan, saya kerjakan untuk mendapatkan berkah. Gali kemampuan dalam diri kita. Seperti yang tadi juga dikatakan, dijelaskan tadi kan, memiliki pengetahuan dan keterampilan, terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, itu adalah berkah utama juga. Jadi kita ini kalau memang mau memiliki kemajuan baik di dalam bidang spiritual ataupun di bidang usaha, kita harus memiliki pengetahuan, kita harus memiliki keterampilan. Untuk kita bisa benar-benar terlatih di dalam kehidupan kita, atau bahkan terlatih dalam menjalani moralitas dalam kehidupan kita, supaya hidup kita tidak tercela, sehingga itu adalah menjadi berkah bagi kita. Seperti itu. Tadi dibilang ramah tamah, ini sebenarnya kecerdasan emosional ini. Iya. Bante ya. Baik, apakah semua orang bisa mendapatkan berkah utama ini, Bante? Faktanya kan terjadi berlapis-lapis di situ ya, Bante ya. Betul sekali. Jadi kalau kita melihat itu masyarakat dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini sesungguhnya sangat berkaitan, sangat berhubungan. Buddha ini bukan orang yang tidak mengerti kemampuan kita. Jadi beliau menyampaikan ini karena beliau melihat kita mampu untuk melakukan itu. Kalau tidak mampu melaksanakan itu, Buddha tidak akan mengajarkan itu. Seperti itu. Baik Bante. Baik, pembahasan semakin seru pemirsa Dhamma TV, tetapi jangan kemana-mana karena ada sesuatu yang akan lewat berikut ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, Anda kembali dalam acara Manage Your Mind bersama Satna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa, Bante Teja Punya. Baik, Bante, tadi kita telah bahas tentang berkah utama. Dan betapa susahnya loh Bante kalau tadi dikatakan bahwa kita harus bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, Bante. Satu, pergaulan anak-anak muda kita. Kebanyakan mereka sekarang terkena dampak dari film-film barat misalnya, Bante. Ada pergaulan bebas, ini nyata loh Bante, di luar sana itu nyata sekali. Kemudian banyak juga yang terlibat dalam narkoba misalnya, Bante. Ya, pergaulan bebas, pergaulan seks bebas, narkoba. Sepertinya mereka tidak punya tokoh atau panutan. Siapa sih sebenarnya orang yang disebut bijaksana ini loh, Bante? Ya, jadi kita sih tadi di dalam Manggala Sutta yang bait yang pertama itu kan tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Bergaul dengan orang yang bijaksana itu adalah berkah bagi kita, berkah utama bagi kita. Memang di dalam lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat sekeliling kita, kita harus bisa memilah-milah mana orang yang patut untuk kita gaulin, mana yang tidak patut untuk kita bergaul dengan mereka. Seperti itu. Jadi orang-orang yang bijaksana itu yang seperti apa, yang sehingga kita bisa jadikan panutan, kita bisa tiru setiap perilaku kehidupan sehari-harinya, bukan hanya dari tutur katanya saja, tapi benar-benar bisa meniru, mencontoh, mentauladani apa yang dilakukan oleh orang yang bijaksana itu sendiri. Nah, orang bijaksana itu sebenarnya memiliki ciri yang memiliki kematangan memiliki kematangan emosional, memiliki kematangan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, kemudian mencari solusinya itu dengan jalan yang bijak. Jadi biasanya kebanyakan orang mencari solusi dari satu permasalahan tapi menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupannya. Itu berarti bukan jalan yang tepat. Jadi semakin orang bijaksana, semakin dampak negatif yang ditimbulkan dari langkah mengambil solusi keputusan tadi semakin sedikit, meminimalisir ya. Iya, seperti itu. Jadi bisa juga dikatakan orang bijaksana itu adalah orang yang bisa lurus di dalam pikiran, ucapan dan perilakunya. Jadi apa yang diucapkan itu apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu apa yang ada dalam pikirannya. Seperti itu. Tapi kebanyakan orang kan mulut dengan hati itu tidak bisa sama. Pikirannya, batinnya dengan perilakunya, dengan tutur katanya terkadang tidak sama, seperti itu.
Jujur tuh termasuk apa, Bante? Termasuk kriteria juga orang yang bijaksana tadi. Jadi lurus maksudnya Iya, dari lurus antara pikirannya. niat, pikiran, laku, pikir tuh lurus ya. Itu Iya, jujur betul. ya. Itu berkah utama nggak kalau kita sebagai jujur, orang yang jujur, Bante? Dikatakan satu berkah utama. Tadi kan jujur, rendah hati, Iya, ramah tamah itu betul. adalah berkah Tapi banyak utama. orang yang jujur yang terdepak loh, Bante. Fakta loh ini. Ya, Ya ya. kan, Bante? Bagaimana itu, Bante? Jadi sebenarnya kita itu harus memiliki keteguhan hati dalam memegang keyakinan kita. Ya, jadi kalau kita sudah mengetahui ini baik, benar, berdampak pada kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat, lakukan itu. Meskipun apapun risikonya, lakukan itu dengan kemampuan kita. Tapi kalau itu baik, benar, bermanfaat, membawa dampak kebaikan, kebahagiaan bagi banyak orang, bukan hanya diri kita sendiri ya, itu lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak berdampak ke hal yang seperti itu, ya kita harus bisa mengendalikan diri kita, bisa mawas diri, bisa mengendalikan diri kita. Kemudian kalau bisa mengendalikan diri itu sudah langkah-langkah yang bagus untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu adalah langkah yang baik sebenarnya. Jadi pertama bisa mengendalikan diri, kemudian bisa mengarahkan diri. Setelah mengendalikan diri dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, bisa mampu mengarahkan diri. Gali kemampuannya dalam diri sendiri, kemudian diarahkan untuk melakukan hal yang positif, hal yang berguna. Itu mungkin dasar dari orang yang memiliki kebijaksanaan, ya. Mungkin kebijaksanaan yang mungkin masih umum dasarnya, karena orang yang bijaksana ini sendiri malah akan mampu mengatasi, mengikis dari kebencian, keserakahan, kebodohan, nafsu keinginan, atau bisa dikatakan dalam bahasa Buddhisnya kekotoran batinnya. Ini dapat dikikis, dapat disingkirkan sedikit demi sedikit, sehingga nanti suci pikirannya, suci ucapannya, suci perilakunya, seperti itu. Ya, Bante, begini Bante, banyak kita dihadapkan pada sebuah keluarga yang saking takutnya anaknya terjerumus di hal-hal yang negatif, maka mereka memprotek. Jadi anak-anak ini steril istilahnya ya Bante ya. Mereka ini steril. Nah, anak-anak yang steril ini apakah bisa timbul kebijaksanaan dari anak-anak ini? Karena mereka tidak mengalami loh Bante. Iya. Nah, bagaimana kalau menurut Bante? Jadi ini pun juga memiliki dua sisi ya, dua sisi. Maksudnya mungkin seperti uang logam juga, uang kertas juga, meskipun batasannya sangat kecil sekali, tipis sekali, tapi ada sisi warna lainnya. Nah, orang yang dipaksa untuk diem di satu tempat, protektif sekali orang tuanya mungkin begitu. Ini mungkin tidak bisa berkembang kalau anaknya ini memang tidak suka diam, tidak suka mengolah batin. Jadi merasa mau melakukan apapun, kegiatan apapun selalu dicegah, selalu dilarang. Dia merasa tertekan di situ. Tapi kalau anak yang mungkin bisa memanfaatkan kondisi itu, mengambil dari segi positifnya, tidak boleh pergi ke sana kemari, itu adalah baik bagi dia. Karena apa? Karena orang tua sebenarnya ada kekhawatiran, ada rasa cinta yang begitu besar kepada sang anak, sehingga anak ini diharapkan tidak sampai salah jalur, salah jalan begitu. Makanya orang tua mengambil langkah protektif tadi. Tapi anak ini setelah mengetahui begitu besar kekhawatiran, cinta kasih yang dimiliki orang tua kepada dia, dia mungkin bisa manfaatkan di rumah untuk menggali kemampuan tadi. Nah, seperti hanya orang menggali kemampuan itu tidak harus selalu bergaul di luaran sana. Tidak. Mungkin kalau bergaul di luar sana mungkin banyak tempat kita ketahui, banyak teman juga di sana. Tapi kalau kita misalnya olah batin, suruh duduk diam di rumah, melakukan kegiatan di rumah, ada hal yang positif juga yang dapat kita peroleh di sana. Dia masukkan pikirannya ke dalam batinnya. Dia gali kemampuan dalam batinnya. Itu ada kesempatan untuk bisa benar-benar mengolah batin dia sehingga menjadi orang yang benar-benar bijaksana nantinya. Bukan bijaksana dari pergaulannya, bukan dari pengalaman hidupnya pergaulan di luar sana, bukan juga bijaksana karena mungkin terlalu banyak
membaca diskusi di luaran sana, tapi dia bijaksana karena mempraktekkan itu dari batinnya. Tapi ini mungkin bagi seseorang anak yang punya jiwa yang sudah dewasa, matang begitu ya. Jadi berpikir positif, kemudian dia manfaatkan waktu di rumah tadi untuk menggali kemampuan itu. Karena itu juga terjadi kepada saya juga mungkin ya. Tapi ya kalau saya mungkin tidak dipaksa atau orang tua tidak protektif sekali dengan saya. Cuma saya lebih nyaman, lebih bahagia ada di rumah, melakukan kegiatan ada di rumah. Mungkin pergaulan di luar itu sangat jarang sekali ya, atau bahkan dikatakan kurang pergaulan. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari hal yang positif, dengan saya tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana, yang mungkin jalan ke sana kemari mabuk-mabukan, dan itu hanya membuang waktu-waktu dengan sia-sia dalam hidup kita. Lebih baik kita ada di rumah, menggali kemampuan ya sebisa kita di rumah itu. Dari situ mungkin banyak suka baca di rumah, atau banyak melakukan kegiatan spiritual di rumah, sehingga kemampuan batin kita bisa berkembang seperti itu. Jadi tugas seorang biku pun juga sebenarnya hanya itu, belajar sama praktek. Dan praktek itu sendiri tidak berkenaan dengan praktek keluar. Praktek mempraktekkan apa yang dia pelajari dalam hidupnya, untuk mengikis kebencian, keserakahan, kebodohan dalam dirinya yang menjadi akar dari kejahatan itu. Atau kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha, berusaha untuk dikikis habis. Sehingga biku ini nanti dengan harapan dengan terkikisnya itu bebas dari penderitaan, yang karena tanha, wibawa tanha itu adalah sebab-sebab dari seseorang atau semua makhluk itu menderita, seperti itu. Jadi menurut Bante, menjadi biku adalah berkah juga, Bante? Mungkin berkah bagi seseorang yang mengerti bahwa itu adalah satu berkah. Dan mungkin sudah memang jiwa-jiwa tua ini tadi loh, Bante. Kalau secara reinkarnasi ya, Bante ya, penyembah lahir ya, kan memang ada jiwa-jiwa yang memang sudah tua, sudah dewasa, bahkan ketika masih muda pun dia nampak beda gitu. Betul. Jadi memang kalau kita melihat dari orang yang bijaksana itu sendiri, memang juga tidak bisa dilihat dari usia tubuh jasmaninya. Tapi kalau memang dari dunia kita orang timur sini, orang yang masih muda pasti kebijaksanaannya rendah, sehingga dianggap bahwa orang usianya masih kecil jangan guruin. Iya, betul. Orang yang sudah tua begitu. Iya, betul, Bante. Jadi menganggap orang yang sudah tua itu pasti orang yang bijaksana begitu. Tapi kalau menurut pandangan Buddhis tidak selalu demikian. Orang yang bijaksana tidak bisa dilihat dari tua mudanya dari kehidupan jasmani kita gitu. Ya, dari segi kematangan spiritual mungkin ada anak-anak yang masih remaja, masih usianya belum begitu tua, tapi dalam hal kebijaksanaan mungkin dia lebih bijaksana daripada orang-orang yang memang sudah tua. Atau orang tuanya, Bante. Malah kadang-kadang malah menasihati orang tuanya. Iya, seperti itu. Ada loh, Bante. Dan kalau orang tuanya nggak terima karena strata tersebut, bisa-bisa terjadi juga. Seperti kehidupan. Iya, betul. Jadi seperti halnya juga ada biku-biku yang dalam usia yang sangat relatif masih muda, termasuk juga saya juga sangat relatif masih muda, karena waktu menjadi seorang biku ini usianya masih 20 tahun. Kalau mungkin anak-anak muda ya masih sukanya huwaha ya, bisa ke arah sana. Makanya banyak orang yang sering bertanya juga, Bante, kok mau jadi Bante dalam usia muda itu kenapa? Patah hati ya? Oke, Bante, tunggu dulu. Nanti kita akan dengar cerita kisah nyata nih, true story dari Bante ya, dari Bante Teja. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita semakin seru. Kita dulukan dulu yang lewat setelah ini. Baik pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada pada saat ini, masih di acara Manage Your Mind bersama Satna Dewi dan Bante Teja Punyo. Baik, kita tadi bercerita-cerita dengan Bante tentang berkah utama. Nah, Bante akan sedikit menguak masa lalu Bante ini. Kok semudah ini sudah memilih jalan hidup spiritual ya Bante ya. Ini sebenarnya untuk tujuan untuk ke dalam apa keluar Bante? Ya, sebenarnya seperti yang saya tadi katakan, tujuan dalam kita menjalani kehidupan ini adalah untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Semua orang itu tahu bahwa pribadi tujuan untuk pribadi ya. Ya, tapi meskipun itu mungkin pemikiran saya secara pribadi, tapi semua orang
yang lahir ini melakukan aktivitas apapun itu tujuannya adalah untuk terbebas dari penderitaan, untuk mencapai hidup yang bahagia, seperti itu. Maka sejak kapan Bante mempunyai pemikiran seperti itu Bante? sebenarnya sih itu mungkin sejak kecil ya, semenjak kita mengetahui ada seorang biku yang datang ke desa kami waktu itu, sehingga pada saat itu saya menyampaikan permintaan itu kepada orang tua. Itu katanya, ceritanya ya. Gitu ya. Waktu masih kecil, saya sendiri sudah tidak ingat ya. Cuma orang tua ceritanya demikian. Waktu mengetahui ada seorang biku senior yang sudah sepuh datang ke wihara begitu dalam pembinaan, saya bertanya, nanti kalau saya sudah besar boleh tidak jadi seperti itu? Katanya boleh begitu. Waktu itu, waktu masih kecil. Begitu sudah besar, mikir juga jalan hidup saya ini mau seperti apa, gimana sih supaya bisa benar-benar bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Itu. Jadi di sini pun juga dikatakan bahwa yang dikatakan di dalam Manggala Sutta, menghormat mereka yang patut dihormat itu adalah berkah utama. Kita sendiri cara menghormat orang yang lebih tua itu bagaimana, seperti apa? Dan saya tidak pernah berpikir memberikan hormat kepada orang tua itu harus selalu dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Iya. Itu mungkin kalau segi duniawi sih orang tua kita mungkin sudah tua ya, sudah betul. Kepenuhan lah, sudah makan asam garam kehidupan itu sudah penuh banyak sudah. Kita harus bisa memberikan satu wujud rasa hormat kita, bakti kita kepada orang tua dalam bentuk yang lain. Tapi caranya bagaimana selain dari itu? Tidak lain tidak bukan yaitu menggali kemampuan dalam diri kita, bagaimana kita ini bisa bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Begitu kita bisa bermanfaat bagi kehidupan banyak orang, nama orang tua kita, meskipun kita tidak pernah menginginkan nama kita orang tuanya disebut-sebut di mana-mana gitu, tidak. Tapi pastinya, oh si yang melakukan kebaikan ini anaknya siapa? Ya. Ibunya siapa? Papanya siapa? Keluarga dari mana? Seperti itu. Jadi itu adalah upaya bagaimana kita mewujudkan bakti kita kepada orang tua juga, menghormati orang tua kita dengan cara melaksanakan hal yang baik, yang benar. Dan itu pun juga pernyataan dari Sang Buddha juga demikian. Mungkin kalau kita pergi ke tempat ibadah itu hal yang baik sebagai wujud puja, hormat kita pada Tuhan kita. Kita menyediakan dupa lilin, buah-buahan di depan altar itu juga bagus sebagai wujud hormat kita kepada Tuhan kita. Kita menghafalkan ayat-ayat suci itu juga bagus untuk mewujudkan rasa bakti hormat kita kepada Tuhan kita. Tapi dari semua hal yang baik itu ada yang terbaik, yaitu mempraktekkan dari ajarannya, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di situ pun juga tak bergaul dengan untuk bait selanjutnya, hidup di tempat yang sesuai berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Jadi hidup di tempat yang sesuai. Saya ini kalau waktu itu saya sudah merasakan, saya ini sudah tinggal di sini rasanya tidak nyaman. Maksudnya di dalam keluarga seperti itu ya. Jadi keluarga itu saya anggap seperti hanya mengekang kebebasan saya untuk bisa mengapresiasikan apa yang harus saya lakukan pada hidup saya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi makhluk yang banyak. Gitu. Makanya Buddha pun juga mengatakan semoga semua makhluk berbahagia. Kita bagaimana supaya benar-benar semua makhluk itu berbahagia? Maka di sini kita mulai berpikir mencari tempat yang sesuai. Di rumah sudah tidak nyaman, di lingkungan pergaulan di luaran sana lebih tidak nyaman lagi, di rumah pun sudah tidak nyaman. Saya ingin bebas, saya ingin keluar dari kekangan ini, begitu, untuk bisa mengapresiasikan apa yang bisa saya lakukan tanpa harus memikirkan untung rugi, dicelah, meskipun itu dari segi dunia ya, dipuja dan lain sebagainya seperti itu. Nah, akhirnya kita mengambil keputusan, saya akan menjalani hidup sebagai seorang pertapa, sebagai seorang brahmana, sebagai seorang biku yang meninggalkan itu semua. Jadi kalau kita misalnya datang ke satu tempat ya, itu tidak pernah memikirkan nanti saya digaji berapa ya, amplopnya tebal atau enggak ya, tidak pernah memikirkan ke sana, karena saya melakukan ini dengan ketulusan saya, dengan keikhlasan saya untuk manfaat kita semua. Berarti itu yang Bante Teja katakan bahwa bebas itu tadi ya Bante ya? Iya. Bebas, wis gak mikir
pikiran dari segi untung. duniawi mungkin Dunia, sudah oke. tidak memikirkan meskipun kita masih tinggal di dunia Ya, ini. betul, betul, Memang. betul. Jadi kita pun masih tinggal di dunia ini ya masih membutuhkan sandang, pangan, Betul. papan, dan juga Standar mungkin berarti ya. obat-obatan. Itu Iya. memang kebutuhan Tapi hidup kan kita. menjadi lebih sederhana lah Bante ya. Iya, Lebih seperti sederhana halnya ya. pakaian aja. Mungkin bagi ibu bapak saudara sekalian, pakaian bisa numpuk-numpuk di lemari, ya. Tapi kalau kami para biku dua cukup. Bukan 2 anak cukup, tapi 2 jubah cukup. Itu sudah berkah loh itu. Iya. Ya, kita yang numpuk kayaknya Itu. masih kurang aja ya Bante ya. Seperti itu ya. Heeh. Rasa keinginan. Kalaupun makan pun juga waktu kita juga terbatas. Jadi biasanya hanya makan sekali, satu hari satu malam itu hanya sekali. Ada juga yang 2 kali aja. Jadi sangat sederhana sekali menjalani hidup Dan itu. itu bisa sekali. Ya, Kita tentunya yang karena berlebihan berlatih, karena bertekad untuk bisa melakukan itu ya akhirnya bisa juga. Kemudian di situ kan menuntun diri ke arah yang benar. Ya. Jadi hidup di tempat yang sesuai, berkat jasa-jasa dalam kehidupan kita yang lampau, kemudian menuntun diri ke arah yang benar. Saya menjadi seperti ini, tidak semua orang bisa menjadi seperti ini. Meskipun saya pernah menjadi seperti ibu bapak saudara sekalian, tapi ibu bapak saudara sekalian belum pernah menjadi seperti saya. Ya. Itu kelebihannya. Saya pernah menjadi seperti ibu bapak saudara sekalian, tapi ibu bapak saudara sekalian belum pernah menjadi seperti saya. Dan saya bisa menjadi seperti ini juga karena jasa-jasa kehidupan masa lampau, sehingga bisa mengerti dharma ini, sehingga dengan usia yang sangat singkat kalau menurut saya 70 tahun ini saya bisa lebih memfokuskan dengan kemampuan yang saya miliki sebisa-bisanya, semampu-mampunya untuk melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Seperti itu. Kok tahu kalau 70 tahun? Rata-rata manusia Saya sekarang. pikir sudah bisa melihat Bante. Kemudian di biasa, situ Bante. menuntun diri ke arah yang benar. Jadi kalau kita sudah berpikir ini ada karma baik kita atau jasa-jasa kehidupan kita sehingga kita bisa lahir jadi manusia, kita bisa mengerti dharma, kita bisa melakukan sesuatu yang benar. Harus ada karya yang luar biasa yang bisa kita ukir di dalam kehidupan kita ini untuk manfaat orang banyak. Betul. Meskipun nanti kita sudah tidak ada, ukiran karya-karya kita yang luar biasa itu menjadi sarana abadi dari rumah kita, nama kita. Misalnya kita bisa membangun rumah sakit, bisa bangun sekolahan, bisa bangun jalan, bisa bangun tempat ibadah dan lain sebagainya, bisa melakukan kebajikan apa-apa. Oh, karena si almarhum ini, si almarhumah ini, seperti itu. Jadi seseorang bisa mengabadikan nama karena karma apa yang bisa dilakukan dalam hidupnya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Begitu. Ya Bante, sungguh beruntung apa yang dikatakan Bante ini, karena di dalam kehidupan ini Bante bisa menjalani laku sebagai seorang pandita ini ya Bante ya. Sedangkan saya sendiri dulu kepengen tidak menikah, tapi akhirnya harus menikah, harus punya anak. Kepengen punya anak. Keinginan seperti Bante itu ada gitu. Ada, tapi kan itu, dari orang tua mungkin ya. Ya, itu mungkin dari karma masa lampau ya Bante. Saya harus lakukan ini dulu ya. Harus membayar karma lah istilahnya. Ya, jadi meskipun kita memiliki karma baik untuk bisa terlahir jadi manusia di keluarga kita, ternyata keluarga kita tidak bisa memberikan izin atau dukungan pada waktu kita memutuskan hidup kita mau kemana. Karena itu sudah doktrin itu sudah sangat mendaging dalam diri kita dari nenek moyang kita. Jadi kalau misalnya kamu nggak menikah, nyalai kodrat. Betul Bante. Kalau nikah berarti nggak nyalain kodrat. Kodratnya apa? Kodratnya itu kalau kamu menderita menikah seperti saya, kamu itu nggak nyalain kodrat gitu kan. Tapi kalau misalnya meninggalkan kehidupan duniawi menjadi seorang samanera, samaneri, biku atau pertapa, ini wis nggak punya keturunan gitu kan. Betul seperti orang mengatakan itu nyalain kodratnya itu seperti itu. Ya. Banyak kan di antara kita, demikian juga keluarga-keluarga di Dharma TV. Tentunya jika ada anak Anda misalnya ingin melakukan karya pelayanan misalnya seperti yang Bante Teja lakukan, tentunya perlu dipikirkan benar-benar ya Bante ya. Ojo terus jangan kamu harus menikah seperti itu ya. Perlu diajak diskusi, itu mungkin kebijaksanaan dari orang tua juga. Seperti halnya juga orang tua pernah mengatakan juga pada saat ya memang waktu pertama kan orang tua begitu kita sampaikan niat kita begitu tidak langsung bisa terima begitu aja.
Ya, ya, Saya ya. kira dulu kamu itu bergurau, nggak taunya sudah besar ditagih beneran begitu. Beneran gitu ya. Nah, jadi mereka juga terkejut dan Shock juga ya, cukup shock. nggak bisa terima juga. Betul. Tapi kita juga perlu pendekatan karena itu memang hal yang tidak lazim dijalani oleh kehidupan kita masyarakat Indonesia itu ya. Ya, Jadi kita perlu pendekatan dengan pelan-pelan. Sampai akhirnya beliau pun juga mengatakan, ya kita sebagai orang tua memang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Meskipun seperti apapun upaya orang tua mencukupi sandang pangan papan, masalah bahagia tidaknya itu adalah tergantung dari diri orang masing-masing. ya, Gitu. Jadi ya. meskipun harta banyak, rumah banyak, apa-apa banyak di dunia itu, apakah orang itu bahagia? Belum tentu juga. Betul, betul. Nah, Baik, Bante. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan Bante Teja tentunya setelah pesan berikut ini. Baik, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada saat ini, kita masuk ke sesi terakhir dari pembahasan tentang berkah utama bersama Satna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa, Bante Teja Punyo. Ya, Bante, tadi kita seperti Bante tadi untuk bisa menjadi seorang biku atau pandita, tentunya apa yang menjadi kendala pada saat itu? Bagaimana proses pendekatan Anda kepada orang tua untuk meyakinkan Bante bahwa ya, ini adalah jalan hidup Anda? Ini anak-anak muda kita jarang loh Bante yang bisa menentukan langkahku kemana. Kadang-kadang untuk sekolah aja jurusannya sudah ditentuin sama orang tua. Itu loh Bante. betul, betul. Iya kan? Jadi sebagai orang tua pun sebenarnya juga harus bisa bijaksana untuk mengetahui anak ini seperti apa dan bagaimana. Jadi masalah menjalani hidup kan tergantung sama anaknya. Mungkin bagi orang tua sih ingin memberikan yang terbaik, tapi yang terbaik itu kalau orang tua bisa mengetahui kemampuan sang anak, kemudian mendukung dalam kemampuannya itu, Ya, seperti itu. Nah, untuk masalah saya pribadi juga untuk bisa menjadi seorang biku itu sendiri kan, memang juga perlu pendekatan pada orang tua karena memang masyarakat juga sulit sekali ya untuk bisa menerima itu. betul. Jadi kalau kita konsultasi sama orang tua sampai kapanpun juga tetap aja nggak akan dikasih izin Iya, begitu. iya, iya. Untuk mematangkan itu ya mikir sendiri di lain waktu ya Kak. Kita terus melakukan spiritual ya, maksudnya mungkin banyak berlatih meditasi, membahas tentang dharma ya sama teman atau orang-orang yang kita anggap mampu untuk bisa memberikan petunjuk apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, keputusan apa yang terbaik seperti itu. Ini berarti adanya pengetahuan juga Bante. Pengetahuan Dengan yang sangat menimba mendukung pengetahuan sekali. ya. Jadi kemampuan pengetahuan itu harus terus digali karena sampai sekarang pun juga saya mengatakan saya belum lulus kuliah. Ya. Kalau lulus kuliahnya itu kalau sudah beres, sudah suci pikirannya, suci ucapannya, suci perilakunya lah itu baru Ini sudah masih lulus gitu ya. perjuangannya, Bante. Ini kita masih tahapan sekolah Iya, terus iya, sekolah iya. begitu. Iya. Nah, waktu itu begitu kita mengadakan pendekatan sangat lama sekali ya. Jadi kemampuan terus diasah supaya tetap bulat tekad kita ini tidak goyah begitu. Akhirnya kita menyampaikan pemikiran kita kepada orang tua. Nah, itu perlu waktu yang sangat lama juga. Akhirnya diizinkan untuk latihan. Latihan cuma 3 bulan. Langsung latihan 3 bulan. Biasanya 2 minggu dulu. Tapi karena jasa dari Bante Kantidaro, saya langsung diterima yang 3 bulan begitu. Karena sempat belajar meditasi dengan beliau juga, akhirnya diizinkan untuk mengikuti yang langsung 3 bulan. 3 bulan selesai, langsung minta izin lagi mau menjadi biku. Itu baru tidak diterima lagi, tidak diizinkan lagi oleh orang tua. Jadi sempat berhenti, kemudian kita sempat ada kenalan dengan Bante-Bante yang dari luar negeri juga, baru dari situ diajak untuk pergi ke luar negeri jadi biku di Thailand sana, baru kemudian kita minta izin kepada orang tua lagi. Ini surat-surat sudah beres, kita tinggal berangkat. Dan akhirnya mau tidak mau beliau juga nyerah juga. Maksudnya ya memang bahagia tidak bahagianya anak bukan tergantung sama kita, kamu sendiri yang jalani. Kalau kamu memang bahagia jalani itu, kita sebagai orang tua hanya merestui kamu. Akhirnya keputusan beliau mengatakan demikian ini membuat seperti ada air yang benar-benar menyirami hati kita, ces gitu langsung kita bisa. Suwecuk gitu ya Bante. Iya. Nah, jadi kalau kita memang mau bisa mengabdikan kita untuk mendapatkan berkah tadi juga harus didukung pengetahuan dan keterampilan. Terlatih baik dalam tata susila. Jadi kalau kita mungkin sebagai umat Buddha, masyarakat Buddhis,
Ada 5 moral itu, ya, molimo itu tidak boleh membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, mabuk-mabukan, itu hitung-hitungannya. Atau ada juga yang 8 itu menjalankan puasa kalau 8 itu. Nah, kalau para samana, para samanera itu peraturannya ada 75 sikya. Lebih ketat lagi. Ada 10 sila, ada 75 peraturan. Kemudian untuk para biku sendiri itu ada 227. Jadi lebih banyak lagi untuk peraturan-peraturannya. Nah, tapi kalau saya sendiri kalau ditanya apakah hafal dari sekian itu? Dulu saya pernah mengatakan saya PD-nya hafal itu semua. Dulu. Tapi sekarang usianya kan udah tua. Merasa sudah tua juga. Jadi mulai ingatannya mulai pudar. Tapi sudah menjadi laku dong, Bante. Ya, perilaku sudah. Dari 227, dari yang 75 sekian tadi, yang 10 atau yang 8 atau yang 5 itu sebenarnya mengacu kepada 3 hal. Jadi Buddha pun juga mengatakan kalau tidak bisa menjaga yang 227 bagaimana? Yang kalau tidak bisa menjaga yang 75 bagaimana? Yang 8 atau 5 bagaimana? Jagalah yang 3. Yang 3 itu apa aja? Pikiran, ucapan, dan perilaku kamu. Begitu. Kalau tidak bisa menjaga ketiga hal ini, apa yang harus saya lakukan? Kamu jagalah satu aja. Apa itu? Pikiran kamu, batin kamu. Itu. Hanya dijaga pikirannya. Karena di situ pun juga dikatakan oleh Buddha, pikiran adalah pelopor pembentuk atau pemimpin. Betul. Apabila dibentuk, dipimpin, didahului oleh pikiran-pikiran yang buruk, maka ucapannya buruk, perilakunya buruk. Keburukan ini akan mengikuti pelakunya, yang membuat pelaku dari kejahatan menderita. Tapi kalau pikirannya ini didahului oleh pikiran yang baik, positif, benar, nah, nanti akan ucapannya benar, perilakunya benar, hal-hal baik bisa dilakukan sehingga kebaikan ini akan mengikuti pelaku dari kebaikan itu, akan berbahagia dia, seperti itu. Nah, maka itu perlu untuk menggali kemampuan dalam diri kita supaya kita memiliki keterampilan dan juga terlatih di dalam tata susila. Meskipun demikian ya, meskipun kita sudah laku kayak apapun ya, kita harus ada ramah, tamah dengan siapapun, tidak sombong begitu. Wah, saya lebih tinggi dengan yang lainnya atau apa gitu, tidak bisa. Seperti padi kalau semakin berisi itu semakin menunduk sih, saya rasa tidak ada yang semakin berisi dangak jalannya begitu, tidak ada. Tapi kebanyakan kan karena menganggap lebih tinggi, pakaiannya lebih wah, kendaraannya lebih wah, jalannya dongak semua, nggak taunya jalannya ronjal begitu. Itu sebenarnya miskin pengetahuan itu, Bante. Ya. Miskin informasi yang masih sombong itu sebenarnya. Kemudian yang dikatakan berkah juga di situ adalah membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan. Itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu. Mungkin bagi para biku, anggota sangga itu masih, meskipun mereka sudah menjadi seorang pertapa, hubungannya masih ada. Tanggung jawab kepada orang tua, kewajiban kita, bakti kita pada orang tua harus ada. Seperti hanya biasanya pada waktu hari-hari tertentu, misalnya masa wasa atau masa berdiam diri, diizinkan oleh para biku untuk mengunjungi orang tuanya, merawat orang tuanya. Seperti itu. Jadi hubungan antara anak dengan orang tua masih tetap jalan. Karena kita meskipun sebagai seorang samana pertapa, kita harus tahu bahwa kita ini dilahirkan oleh orang tua kita. Jadi kita pun juga harus tetap bakti kepada mereka. Merawat orang tua itu yang bagaimana, Bante? Kalau saya boleh tahu. Dalam segi apapun mungkin bisa kita lakukan, tapi lebih diupayakan kalau misalnya kami para biku ini kan tidak punya penghasilan, jadi tidak bisa mungkin memberikan perhiasan apa hal duniawi begitu, tapi kita mungkin bisa memberikan hal yang lebih baik daripada itu. Lebih baik daripada itu maksudnya apa? Apakah ada yang lebih baik daripada intan emas permata? Ada, yaitu kebenaran. Beritahu kebenaran tentang kebenaran ini kepada orang tua kita. Kalau mereka ini bisa laku benar hidupnya, lurus hidupnya sesuai dengan kebenarannya ada, dengan kebaikan yang selalu dilakukan, itulah sesungguhnya berkah bagi mereka. Itu dalam arti apa? Memberikan waktu, menyediakan waktu menyediakan untuk waktu berdiskusi. Iya. Jadi kalau misalnya orang tua kita misalnya tidak punya keyakinan, anak ini punya kewajiban untuk bagaimana supaya orang tuanya itu keyakinannya teguh kuat. Keyakinan dalam hal apa? Keyakinan dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang benar.
Kalau kita ingin bahagia, lakukanlah kebajikan. Ini ditekankan pada orang tua. Kalau memang orang tuanya tidak punya keyakinan. Karena kadang-kadang orang tua kita, wah saya sukanya judi ya judi aja. Sukanya main ngail ikan ya ngail ikan aja. Itu kan sebenarnya karena mereka tidak punya keyakinan sehingga melakukan hal-hal yang buruk, membuang waktu sia-sianya untuk hal-hal seperti itu. Jadi kita beritahukan, ya kalau misalnya tidak enak dengan langsung ngomong, ya mungkin kaset ceramah, CD ceramah bisa juga, atau buku-buku yang benar itu diberikan kepada beliau. Nah, kalau misalnya orang tua tidak punya moralitas, suka membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, ataupun mabuk-mabukan, ini kan kebiasaan orang begitu. Anak pun juga harus mampu bisa memberikan contoh kepada orang tuanya. Jadi sebagai anak, meskipun ada istilahnya anak tidak jauh dari lancarannya katanya, anak yang bisa mengendalikan diri ini seperti hanya para pertapa atau orang-orang bijaksana harus menjalankan kewajiban pada orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak memiliki moralitas, kita kasih tahu, ini loh yang sepatutnya dilakukan sebagai seseorang yang memiliki moralitas. Maka menghindari pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, berbohong ataupun mabuk-mabukan patut untuk dihindari itu. Jadi jangan sampai dilakukan oleh orang tua kita, karena nanti akan semakin tua membuat beliau semakin menderita. Kalau orang tua kita misalnya tidak memiliki kedermawanan, nah kita pun juga harus menekankan kepada mereka, Pak, Ma, jangan pelit-pelit, jangan semakin digenggam, itu membuat penderitaan. Cobalah lepaskan sedikit-sedikit. Ya kita mampunya memberi sama orang yang kurang mampu 1.000, ya kasihlah 1.000. Gitu ya, seikhlasnya kita, setulusnya kita. Itu adalah cara untuk bagaimana melepaskan itu. Gitu, seperti itu. Ya, baik Bante. Pada malam hari ini kita sudah banyak belajar, tapi tentunya masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Dharma TV di rumah. Tapi waktu jualah yang memisahkan kita pada saat ini. Kita nanti dari Bante Teja, apa sih pesan-pesan untuk saat ini Bante? Ya, baik Ibu Bapak Saudara sekalian dimanapun berada. Ya tentunya dari pembahasan-pembahasan yang sudah sering disiarkan di Dharma TV ini menjadi media untuk kita bisa mengetahui, mengerti, dan harapan kita juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun keyakinannya, apapun bahasanya atau rasnya, dimanapun berada Ibu Bapak Saudara sekalian, harapan saya bisa menjalankan hidup dengan baik, memberikan yang terbaik dalam hidupnya masing-masing, baik di dalam pikiran, ucapan, perilakunya, menjalankan kewajiban sebagai perumah tangga dengan baik untuk bisa mencapai berkah yang utama. Sehingga dengan memiliki kebajikan, memiliki berkah tadi, kita akan memiliki kekuatan, kesehatan, usia yang panjang, banyak rezeki, kemuliaan, baik dalam kehidupan sekarang ataupun yang akan datang, pastilah bahagia. Itu semuanya diperoleh karena kita memiliki berkah, karena kita memiliki kebajikan. Sekian. Ya, terima kasih Bante Teja. Baik pemirsa Dharma TV, demikianlah bincang-bincang kita pada malam hari ini, tentunya dengan topik tentang berkah utama. Baiklah, saatnya kita berpisah, dan tentunya kata kunci dari kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Sabe Santa Bawatu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.